Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukuman mati bagi pembunuh dalam Islam disebut qisas, itu memang disyariatkan, Pak. Dan Allah terangkan di dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan qisas itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 itu. Artinya ini adalah syariat Islam, hukum Islam yang mesti ditegakkan oleh umat Islam. Sekalipun memang pelaksanaan qisas ini oleh para pegiat HAM atau para aktivis hak asasi manusia itu mesti direcokin, Pak, diganggu, ditolak, bahkan ditentang oleh mereka untuk tidak bisa dilaksanakan. Padahal ini merupakan perintah yang hukumnya wajib, Pak. Dan tidak ada perintah Allah yang hukumnya wajib kecuali akan mendatangkan manfaat, maslahat. Bapak bisa bayangkan kalau seseorang anggota keluarganya dibunuh, bagaimana perasaan hati keluarganya kehilangan anggota keluarga yang sangat disayanginya, mungkin dicintainya. Bahkan boleh jadi yang terbunuh itu adalah tulang punggung bagi keluarga. Perasaannya itu, Pak. Atau misalnya saja ternyata si pembunuh itu adalah pembunuh bayaran. Akan berapa banyak lagi korban yang akan terbunuh berikutnya. Atau misalnya si pembunuh itu divonis ringan oleh hakim, tentu keluarga akan merasa tersakiti, Pak. Lah disinilah Islam, ajarannya, hukum Islam itu memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dengan menjatuhkan hukuman mati kepada orang si pembunuh itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 178 itu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi umat Islam ada qisas yang jika dilaksanakan akan memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan tuh. Mananya hayatun, hidup. Sehingga kalau qisas itu diterapkan, Pak, masyarakatnya akan tenang, tentram, nyaman, dan merasa aman. Dan disitulah makna kehidupan. Bukankah kehidupan ini yang kita butuhkan adalah ketenangan dan ketentraman? Salah satu caranya adalah pelaksanaan hukum qisas. Ada 4 kata para ulama yang Allah akan berikan jika hukum qisas itu bisa dilaksanakan. Yang pertama, rasa keadilan bagi keluarga korban itu, Pak. Dia merasa adil. Oh, keluarga saya dibunuh, dia sekarang dihukum mati, vonis mati oleh hakim. Ada rasa keadilan, memberikan ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, kata para ulama, di masyarakat akan merasa tentram, tenang, karena tidak ada lagi si pembunuh, karena sudah dihukum mati itu. Maka masyarakat tenang, tentram, dan merasa aman. Dan itulah makna hidup yang sebenarnya. Ada keamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis sahih, Pak. Haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahlil ardi min ayyum faru arba'ina sobahan
Hadis Imam Bukhari. Kata Rasulullah, sekali saja hukum Islam bisa ditegakkan tuh had, ya, hukuman mati itu bisa ditegakkan sekali saja, kata Rasulullah, ya, maka orang-orang penduduk bumi itu akan merasa lebih baik daripada Allah turunkan hujan selama 40 hari itu. Kalau had ini, hukuman mati ini sekali bisa diterapkan, maka maknanya kata para ulama akan makmur, sejahtera masyarakat itu, Pak. Karena digambarkan lebih baik daripada hujan selama 40 hari, Pak. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, kalau hukuman kisos itu bisa dilaksanakan, maka si pembunuh itu akan terhapus si dosanya. Kalau orang Islam, ya, pembunuh orang Islam nih, kalau dilaksanakan hukuman mati itu, maka seluruh dosa dia, ya, yang sebelumnya termasuk tuh, ya, dia dihukum mati, maka terhapus semuanya tuh, Pak. Enak kan? Disitulah keindahannya Islam. Sehingga kisos ini gambaran betapa indahnya Islam. Oleh karena itu, kalau misalnya ada peristiwa pembunuhan lalu hakim memvonis hukuman mati, kita doakan agar hakim itu secara jujur memutuskan perkara itu dengan dasar ilmu. Apalagi misalnya orang Islam hakimnya. Kata Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah itu 3 mufassir menafsirkan hadis yang saya akan bacakan ini. Kata Rasulullah SAW, al-qadayatu salasatun, wahidun fil jannah, wasnani finnar. Ada 3 hakim di muka bumi ini, 3 kelompok hakim, Pak. Satu kelompok hakim dia akan tinggal di surga, dan 2 kelompok hakim akan tinggal di neraka. Ya. Lalu harus teruskan lagi. Fa'ammal ladzi fil jannah rajulun arafal haqqa yuqta bihi al. Satu golongan hakim yang tinggal di surga adalah mereka yang memahami makna kebenaran tuh. Ya, hakim nih. Dia tahu kebenaran dan menghukum dengan ilmu kebenaran itu. Maka dia berhak untuk mendapatkan surga, Pak. Hakim ini wakil Tuhan di muka bumi, Pak. Ya. Lalu harus bilang warajulun arafal haqqa faqada fajara fil hukmi fahuwa finnar. Golongan hakim yang kedua adalah dia mengerti ilmu, Pak. Mengerti hak, mengerti kebenaran. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah tuh. Dia tahu. Dia ngerti hukum. Tapi dia begitu memutuskan perkara, dia menyimpang. Tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Kata Rasulullah SAW, fahuwa finnar. Dia ini adalah hakim yang akan tinggal di neraka. Yang ketiga harus bilang warajulun biqadha ya ala jahlin fa finnar. Dan yang ketiga adalah golongan hakim yang tidak paham hukum. Dia bergelar berpredikat hakim, jabatannya itu, tapi dia nggak ngerti hukum, Pak. Terutama berkaitan dengan Islam, dia tidak paham. Artinya apa? Dia memutuskan tanpa ilmu tuh, ya, sembarangan aja. Ada orang datang ngasih amplop tebalnya sampai misalnya 1/2 meter tuh tebalnya tuh. Maka dia memutuskan tidak dengan ilmu. Lah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW, hakim yang akan dijebloskan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Jadi hakim ini, Pak, kakinya ngajegang kata Rasulullah. Satu di surga, satu di neraka. Ya. Meleset sedikit dia jatuh ke neraka. Jadi mari ya kita coba memahami syariat Islam ini. Itu yang kelihatan nampaknya serem. Nih, Pak, orang-orang kafir, para pembela HAM itu
Memang mereka bela mati-matian tuh HAM si pembunuh tuh Pak. Tapi mereka lupa membela HAM keluarga korban terbunuh. Kenapa dia tidak bela keluarga korban yang terbunuh itu? Harusnya mereka diutamakan Pak. Ini yang mereka takutkan Pak. Sebenarnya Pak, hukum Islam tentang haji ini tidak semena-mena diterapkan Pak. Tidak bisa dipraktekkan langsung begitu saja. Dulu di zaman Umar bin Khattab, ada seorang suami membunuh istrinya Pak. Dibunuh istrinya Pak. Jadi kalau ada suami bunuh istri bukan baru sekarang Pak. Dulu di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi suami ngebunuh istri. Lah keluarganya nggak terima Pak. Dituntut pengadilan hukuman mati Pak. Ya, hukuman mati itu. Tapi dia punya saudara 3 orang. Yang 2 menuntut hukuman mati. Yang 1 memaafkan. Akhirnya Umar bin Khattab membatalkan pelaksanaan hukuman mati itu dan mengganti dengan tebusan atau diat. Maknanya apa? Hukuman mati dalam Islam, kalau salah satu anggota keluarga yang bisa memaafkan, maka itu dibatalkan. Ya. Bisa diganti dengan tebusan, diat, hukuman yang lebih ringan. Di zaman Muawiyah ada seorang laki-laki membunuh ayahnya Pak. Ya. Ayahnya dibunuh nih. Ya. Bukan ayahnya maksud saya, ada seorang laki-laki dibunuh. Dia punya anak. Anaknya masih kecil. Hakim memutuskan hukuman mati. Tapi korban ini punya anak kecil. Maka hakim membatalkan putusan hukuman mati itu, menunggu sampai anak kecil itu dewasa, balik, baru hakim memutuskan. Maknanya apa? Inilah keindahan Islam Pak. Jadi jangan bayangkan Islam itu sekalipun ada kesan hukuman mati serem, tidak. Dia ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain tuh. Jadi rugi kalau sekiranya ada orang gak suka dengan hukuman Islam nih Pak. Hukum Islam nih. Rugi kalau misalnya dia gak ngerti hukum Islam nih Pak. Sayang kalau sampai tidak mau melaksanakan syariat Islam Pak. Karena Islam ini hukumnya, syariatnya sangat indah. Senang kalau Bapak renungkan lebih dalam lagi, syariat Islam ini ternyata betul. Allah nih yang Maha Pencipta ini tidak mungkin menciptakan hukum ya yang akan memberatkan, hukum yang tidak adil. Pasti hukum Islam itu karena yang bikin Allah Subhanahu wa taala mesti seadil-adilnya, mesti sesayang-sayangnya, mesti sekasih-kasihnya. Banyak pertimbangan. Allah Maha Faham, Allah Maha Mengerti. Oleh karena itu kita dukung hakim-hakim yang berorientasi ya kepada Islam. Semoga saja Allah memberikan kebaikan kepada hakim-hakim yang punya niat untuk mewujudkan hukum Islam, karena dengan begitu negeri ini akan lebih sejahtera, lebih aman, lebih makmur dan lebih bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Itu saja. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.